Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat peluang anugerah yang masih Tuhan karuniakan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menolong, menyertai, melindungi kami di sepanjang malam yang kami telah lalui. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami taat melakukan dengan setia firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami dalam perenungan firman-Mu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kitab ini memperkenalkan pergumulan di antara Allah dengan musuh besarnya, yaitu iblis. Allah menantang iblis untuk memperhatikan secara seksama kehidupan Ayub. Dan kita melihat bagaimana kemenangan kasih karunia dan penebusan Allah atas orang-orang berdosa. Dalam kehidupan Ayub yang begitu setia, Allah memperhatikan bahwa rencana Allah untuk menebus umat manusia dari dosa dan kejahatan itu dapat tercapai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen masa kini terlalu gampang, terlalu mudah, dan terlalu cepat menyerah dan kalah. Juga terlalu cepat mempersalahkan pihak lain, orang lain, iblis, bahkan Allah atas segala keadaan, atas segala kejadian, atas segala kegagalan yang dialami dalam kehidupannya. Sebenarnya setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk atas kegagalan yang dilakukannya. Iblis memang dasarnya adalah provokator. Apa yang dipuji baik oleh Allah pun digugat oleh iblis. Bagi iblis, sesuai dengan pikirannya, semua kesalehan itu ada pamrihnya. Dalam setiap perbuatan baik, pasti ada motivasi tertentu di baliknya. Takut kepada Tuhan juga pasti ada maksud-maksud tertentu dari kehidupan seseorang. Agar supaya motivasi tidak murni itu terungkap, iblis bermaksud untuk mengambil seluruh kekayaan Ayub. Bapak Ibu Saudara, boleh saja iblis berpikiran demikian terhadap Ayub. Tetapi Allah tahu siapa Ayub, baik dari sisi bagian luar maupun dari aspek bagian dalam jiwa, roh dan batin dari Ayub. Makanya Allah memberi iblis kebebasan untuk membuktikan kesalehan Ayub. Namun dalam kebebasan yang Allah berikan, Allah memberikan batasan-batasan kepada iblis dalam menjalankan rencana jahatnya terhadap Ayub. Tindakan Allah yang mempersilakan iblis mencobai Ayub menunjukkan kepada kita
bahwa sebenarnya iblis tunduk pada otoritas, tunduk pada kekuasaan, tunduk kepada kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara, mengenai kebebasan untuk iblis, kita belajar dua hal. Yang pertama, jangan berpikir bahwa Allah terlibat persekongkolan atau bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan hidup umatnya. Ketika iblis mencobai Ayub untuk membuktikan kesalehannya, ketika itu Allah pun menguji Ayub tentang hal yang sama. Jadi kita harus pahami Bapak Ibu Saudara, ketika Allah mengizinkan iblis untuk melakukan satu tindakan jahat kepada umat Allah, maka sesungguhnya Allah tidak bermaksud untuk menghancurkan, untuk membinasakan umat kepunyaannya, tapi semata-mata sebagai pembuktian bahwa umat yang setia, umat yang jujur, umat yang saleh, umat yang takut akan Allah, umat yang menjauhi kejahatan dalam anugerah Allah, pasti Allah punya rencana yang indah. Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub dicobai oleh iblis, sesungguhnya tujuan Allah untuk menyempurnakan kesalehan Ayub, untuk menyempurnakan kualitas karakter Ayub. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita dicobai oleh sesuatu yang tidak baik, maka ingatlah bahwa Allah ada di dalam semuanya. Allah ada di atas semuanya. Dan Allah mau untuk membuat kualitas karakter kita semakin hari semakin dimurnikan. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kedua, iblis berharap bahwa usahanya untuk menghancurkan Ayub pasti berhasil, dan ini akan membuktikan kebenaran persepsinya tentang Ayub kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa sesungguhnya iblis selalu punya pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, pikiran yang berusaha untuk menjatuhkan, untuk melemahkan kehidupan umat percaya. Apalagi ketika Allah mempertaruhkan dirinya terhadap umat yang setia seperti Ayub. Iblis sesungguhnya punya maksud-maksud jahat, tetapi Allah punya maksud-maksud yang baik di balik segala cobaan yang kita alami. Tetapi iblis punya motif-motif buruk, punya motif-motif jahat di balik cobaan yang dia berikan. Itulah yang membedakan Allah dan karyanya serta iblis dan strateginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak tahu yang Allah tahu, yaitu bahwa Ayub memiliki iman yang tangguh. Bahkan dengan ujian ini pun iman Ayub akan semakin dimurnikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Allah tahu siapa Ayub, begitu juga Allah pun tahu siapa kita di hadapannya. Tetapi tetaplah waspada, karena kita pun tidak akan terlepas dari pencobaan iblis. Tetaplah membangun intimasi dengan Allah melalui pembacaan firman Tuhan yang konsisten setiap hari, melalui mesbah doa yang kita bangun setiap hari, melalui saat teduh yang kita lakukan bersama, melalui ibadah, melalui perkataan, melalui sikap, melalui tindakan kita. Biarlah semuanya itu ada dalam frame di mana Allah dipermuliakan di dalam semuanya. Bapak Ibu Saudara, dengan membangun intimasi dengan Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan rohani untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan iblis, kita pun bisa beroleh kemenangan. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita mengalami ujian, mengalami berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai umat Allah, biarlah kita percaya Allah ada bersama dengan kita, dan Dia mau untuk memproses kehidupan kita supaya kemurnian iman kita, kualitas karakter kita semakin hari semakin naik levelnya, semakin hari semakin sesuai dengan rencana dan kehendak Allah
dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berharap kepada Tuhan, jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, teruslah berharap, teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah membangun mesbah intimasi dengan Allah, sebab semuanya itu akan indah pada waktunya ketika Allah berkarya bagi hidup kita. Sebagaimana Allah memulihkan keadaan Ayub, maka Dia juga sanggup memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan sampai Tuhan mengizinkan kita mengalami mujizat pemulihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.